Halo, selamat malam semuanya. Nah, aku punya pengumuman nih seperti biasa, sambil kita mungkin nungguin juga sekitar 5 menitan lagi sebelum sesi terakhir kita ini dimulai, teman-teman. Nah, pertama aku mau ingetin ke kalian semua buat jangan lupa nih guys, walaupun kita udah di sesi terakhir, tapi jangan lupa buat ngisi entry tiketnya. Caranya seperti biasa, kalian bisa langsung aja scan QR code-nya, ataupun kalian bisa klik linknya langsung yang ada di kolom chat, teman-teman. Nah, selain itu, aku mau ingetin ke kalian semua juga buat kalau ada yang belum rename nih sesuai ketentuan, ayo guys di rename dulu sebelum sesinya mulai nih. Bagi yang minusian, kalian bisa rename jadi name strip nama ya teman-teman. Dan kalau kalian non-minusian, kalian bisa rename pakai nama kalian aja gitu. Nah, yang terakhir itu reminder buat kalian semua buat nyalain kameranya dan pakai virtual background yang udah dikasih sama panitia kita nih teman-teman. Gak apa-apa kok, walaupun masih belum mulai gitu sesinya, tapi kita mulai nyalain dulu aja nih kamera-kameranya supaya kita bisa kayak lihat satu sama lain gitu ya. Jadi aku juga berasanya ngobrol bener-bener ke kalian gitu langsung. Oke deh, mungkin ditunggu dulu aja teman-teman sebentar lagi karena sesinya akan dimulai mungkin sekitar 5 menit atau 4 menit lagi sih teman-teman. Stay tune.
Halo, malam semuanya. Selamat datang di LNT Camp 2025 dengan temanya itu Go Beyond Mastering the Future with Kolang di sesi terakhir kita, teman-teman. Kenalin, aku Sisil yang hari ini kembali mendampingi kalian semua selama ikuti LNT Camp dari awal sesi hari ini sampai nanti di akhir ya, teman-teman. Nah, sebelumnya aku juga mau ngingetin kalian kembali, khususnya buat teman-teman yang mungkin baru aja nih masuk ke Zoom meeting hari ini. Buat jangan lupa rename nama kalian sesuai dengan ketentuannya, yaitu kalau kalian yang binusian, kalian bisa rename pakai name strip nama, dan kalau kalian non-binusian, kalian cukup rename pakai nama kalian aja nih, teman-teman. Nah, selanjutnya aku mau ngajak kalian semua buat mulai nyalain kameranya nih, karena aku lihat sekarang tuh masih kayak pada matiin kamera gitu ya, teman-teman. Ayo yuk nyalain kameranya supaya kita juga bisa mulai, kita bisa lihat gitu ya, siapa aja sih yang ikut, yang udah setia banget nih ikut LNT Camp ini tuh sampai di sesi terakhir kita hari ini gitu, teman-teman. Dan reminder terakhir juga nggak kalah pentingnya, yaitu buat jangan lupa teman-teman buat ngisi entry tiketnya. Seperti biasa, kalian caranya bisa milih nih, ada dua alternatif gitu teman-teman. Kalian bisa langsung aja scan QR code yang ada di layar, ataupun kalian bisa klik linknya ada di kolom chat ya teman-teman. Nah, mungkin selagi kalian juga mengisi seperti biasa, aku juga benar-benar berterima kasih mewakili BNCC serta panitia Alentika juga berterima kasih sebesar-besarnya kepada rekan media partner kita yaitu Bengkel TI karena sudah membantu kita dalam melancarkan acara Alentika sampai hari ini gitu ya. Kita bisa sampai di hari ini kita masih bisa ketemu itu berkat media partner kita Bengkel TI. Thank you gitu ya. Oke deh, tanpa berlama-lama lagi, mungkin teman-teman juga udah nggak sabar gitu ya, kayak apa sih yang bakal jadi sesi materi di sesi terakhir hari ini gitu. Kita mau bahas apa gitu kan. Soalnya tuh biasa setiap di sesi terakhir tuh pasti spesial gitu ya pembahasannya, bukan kayak materi biasanya gitu. Oke deh, tanpa berlama-lama lagi, aku bakal mulai sesi hari ini juga dengan doa terlebih dahulu sesuai dengan kultur BNCC. Doa akan aku pimpin secara universal, teman-teman yang lain bisa mengikuti sesuai kepercayaan kalian masing-masing. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk bimbinganmu juga sehingga kami semua bisa berkumpul di Zoom meeting hari ini untuk melaksanakan sesi terakhir dari LNT Camp kami. Tuhan, tolong bantu supaya penyampaian materi juga bisa tersampaikan dengan baik dan semua yang dibahas pada sesi hari ini juga dapat menjadi informasi yang jelas bagi kami sehingga kami juga bisa melaksanakan proyeknya dengan sungguh baik. Inilah doa kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Oke. Selanjutnya, aku juga punya sedikit pengumuman tentang beberapa peraturan yang tetap kalian wajib ikutin di sesi terakhir kita hari ini. Yaitu yang pertama, teman-teman diwajibin buat ikut sesi tanya jawabnya tuh secara sopan dan disiplin. Tapi ini tuh maksudnya teman-teman boleh kok nanya apa aja. Misalkan kalau ada yang bingung gitu ya, langsung ditanyain aja teman-teman gak apa-apa. Malah semakin kalian nanya-nanya tuh semakin bagus. Soalnya kan semakin detail gitu ya, semakin jelas. Jadinya nggak ada yang membingungkan nanti kalau pas waktu misalkan kalian sendiri mau ngutak-ngatik atau misalkan ngerjain proyeknya gitu ya. Nah, jadi teman-teman ikutin aja sesi tanya jawabnya, manfaatin itu sebaik mungkin gitu teman-teman. Cuman eh, yang take notes itu tuh teman-teman tolong jangan spam di kolom chatnya gitu. Jadi kalian chat aja di kolom chat sekali gitu cukup gitu. Itu bakal langsung terbaca sama kita semua nanti langsung disampaikan ke Kak Syaifulnya sih. Terus selanjutnya kita juga mengharapkan semua teman-teman di sini bisa interaktif dan mengikuti sesi hari ini secara aktif karena tentunya yang aktif, yang berani jawab, yang berani nanya gitu itu kalian bakal dapet poin teman-teman. Nah, poin juga nggak sekedar poin, tapi kalian bisa dapet reward yang super duper menguntungkan sih. Kayak apa ya, amazing banget sih hadiahnya gitu ya. Dan selanjutnya, teman-teman, ayo dong nyalain nih kameranya. Aku nggak capek-capek deh ingetin kalian supaya nyalain kameranya. Soalnya ini tuh jadi kalian tuh nanti misalkan di event berikutnya gitu ya. Nanti kalau ada yang ngungkit tentang LNT Camp, muka kalian tuh ada gitu ya. Langsung, keren juga nih kalian ikut LNT Camp gitu kan. Nah yang terakhir itu teman-teman tolong pastiin kalau mic kalian itu ke mute kalau kalian sedang tidak diminta berbicara atau sedang tidak berbicara ya teman-teman supaya kondusif
kondusif, agar acara ini juga tuh bisa kondusif gitu teman-teman, dan gak ada suara yang bocor yang mengganggu konsentrasi teman-teman lain yang lagi fokus banget gitu ya dengerin informasi-informasinya. Oke deh. Tanpa berlama-lama lagi juga, aku bakal menyambut Kak Syaiful untuk bisa membahas sesuatu yang spesial gitu di sesi hari ini. Halo Kak. Halo, selamat malam. Malam Kak, nih aku dengar-dengar sih ada kayak spoiler dikit. Hari ini tuh kita nggak bakal ngebahas kayak materi biasa-biasa aja gitu. Cuman kita ada sesuatu yang mau disampaikan yang spesial banget gitu sih Kak. Apa tuh Kak? Ya, tentunya karena kita udah sampai di penghujung sesi ya, jadi otomatis kita ada sesuatu ya, yaitu final project. Nah, final project ini nanti akan saya paparkan di sesi 10 ini. Oke deh, kalau gitu langsung aja deh Kak. Waktu dan tempat aku persilakan buat ngejelasin tentang proyek yang spesial ini nih. Oke, terima kasih. Oke, teman-teman, ini udah di sesi terakhir ya. Dan hari ini kita nggak akan bahas soal materi, tapi kita mau bahas soal output dari kegiatan ini, yaitu final project. Nah, seperti eh, seperti yang seperti yang eh, saya sampaikan ya waktu di awal sesi pertama itu kita tahapan akhirnya itu ada final project. Nah, jadi di sini saya mau menerangkan sih, eh, dan sekaligus mungkin teman-teman nanti ada yang ditanyakan atau mau nge-review sesi sebelumnya itu juga nggak apa-apa. Mungkin saya terangin dulu soal project ini. Jadi kita mau bikin sebuah e-commerce yang simple ya. Nah, otomatis karena ini course-nya tentang backend, jadi kita ngerjain cukup ranahnya backend aja. Nah, di sini ada dua fitur yaitu untuk admin sendiri sama untuk public yaitu untuk semua user. Nah, di sini ini udah saya bikin eh, link desain Figma-nya. Mungkin sebelumnya saya bacakan dulu deskripsi projectnya ini. Jadi project kali ini itu kita diminta buat membangun sebuah backend API untuk aplikasi e-commerce sederhana yang terdiri dari dua bagian ya. Yang pertama landing page, ini untuk pengguna umum, itu menampilkan produk terbaru dan produk yang tersedia. Kemudian admin page, ini untuk manajemen produk dan user. Ada loginnya, terus dashboard statistik, CRUD user dan produk, lalu ada fitur export Excel. Oke, mungkin ini. Ini adalah desain Figma-nya. Sebentar, mungkin saya kasih linknya juga ke chat biar teman-teman bisa buka secara langsung juga ya. Nah, nanti linknya juga akan di-share ke teman-teman lewat grup. Jadi eh, yang mau join juga bisa langsung lewat link yang ada di chat ya. Nah, jadi kenapa ada
desain Figma-nya juga. Padahal kan kita cuma backend ya. Nah, di industri itu biasanya kan buat untuk mengerjakan sebuah project atau sebuah aplikasi sistem itu semuanya ada yang namanya tim. Jadi tim itu biasanya terdiri dari UI UX. Nah, UI UX itu yang bikin Figma-nya ini ya. Kemudian ada juga front end. Front end itu yang ngoding untuk tampilannya ini. Kemudian ada kita yaitu back end. Nah, back end itu ngurusin logic-logic yang ada di sini. Nah, kemudian biasanya ada juga QA yang buat ngetes sama PM atau project manager yang handle projectnya. Nah, sebagai backend developer, kita pun juga perlu tahu ya flow dari sebuah project, dari sebuah sistem itu seperti apa. Nah, itu kita bisa langsung analisis lewat desainnya ini, lewat Figma-nya ini. Nah, kalau teman-teman di sini dilihat, nah, di sini kan nggak semua, tidak semua project atau sistem ini itu langsung di-code lewat Figma, lewat front end. Tapi kan juga ada integrasi dengan backend. Nah, contohnya ini. Nah, ini kan ada list produknya ya. Nah, ini list produk terbaru. Nah, dari sini eh, tentu kita dari backend itu yang nyediain listnya. Nah, listnya seperti apa? Berarti contohnya yang ini ya, seperti list mahasiswa. Nah, itu pun juga diterapin di sini. Bedanya ini produk ya. Jadi list produk. Nah, di list produk ada apa aja sih? Nah, misal di sini ada yang namanya foto, kemudian nama produknya, ada harganya, contohnya kayak gitu. Nah, coba kita bedah dulu ya satu-satu. Kalau di landing page di sini, itu mungkin aku juga mau tanya ke teman-teman juga deh. Ada yang bisa ngejelasin nggak di landing page-nya ini apa aja yang diperlukan dari backend yang bisa di-provide untuk front end? Ada yang mau menjawab? Ya, yang teman-teman lumayan nih dapat poin buat menjawab pertanyaan ini. Di chat nggak apa-apa. Kalau mau jawab di chat, saya tunggu nih. Nggak ada? Lumayan nih poin nih. Saya kasihin nih, udah di layar saya aja. Nggak ada. Oke, saya jelaskan ya. Jadi di landing page ini, yang ini, itu yang dibutuhkan itu cuman ini ya, list produk terbaru. Jadi nanti ada endpoint atau API untuk eh, kita ngedapetin produk terbaru. Nah, terbarunya itu berdasarkan apa? Berdasarkan tanggal dia dibuat, created at. Nah,
Kalau kita lihat ya dari kode yang udah ada, misalnya ya di mahasiswa. Nah, mahasiswa ini kan ada Go model. Nah, Go model ini ada yang namanya created at. Nah, berarti perlu order by created at. Nah, kayak gitu. Nah, created at-nya yang terbaru. Berarti yang descending. Itu. Jadi ada list produk terbaru. Kemudian nih, ada list produk tersedia. Nah, produk tersedia itu kita ngedapetinnya dari mana? Kan kita nggak tahu produk ini tersedia atau enggak ya. Nah, itu nanti jawabannya ada di admin ya. Jadi di admin itu nanti akan ada nih yang namanya stok. Otomatis stok yang nol itu artinya dia produknya nggak tersedia. Nah, makanya nanti teman-teman bisa bikin apa ya dari GOM itu untuk memilah-milah produk mana produk yang stoknya lebih dari nol gitu. Itu untuk yang landing page saja. Kemudian di sini kita ada tombol masuk ya. Nah, masuk ini dia ngarah ke sini. Selamat datang admin. Nah, otomatis kita pun juga akan bikin API untuk user bisa login, admin bisa login. Nah, makanya login ini kan kemarin kita udah coba ya, itu kita pakai JWT. Nah, jadi ada API untuk login. Nah, jadi ada berapa nih? Satu, dua, tiga. Kemudian di dashboard ini ada juga nih produk terbaru. Nah, bedanya di sini sama di sini produk terbaru itu kan yang ini bisa diakses oleh semua orang ya. Sementara yang ini bisa diakses oleh admin. Sebenarnya kan sama aja ya. Sebenarnya sama aja. Eh, berarti kan kita kalau dari sisi backend sebenarnya kita nggak perlu bikin lagi ya. Karena sebenarnya API-nya udah ada. Jadi ini tuh sama dengan yang ada di admin. Cuman di sini kita perlu lihat ya. Kalau di sini listnya itu dia cuma foto, nama, sama harga. Sementara di sini foto, nama, harga, dan ada tanggal dia dibuat created ads-nya tadi. Makanya nanti di responsnya nanti kita perlu nyantumin created ad-nya ini. Gitu. Nah, kemudian di atasnya, nah ini ada eh, jumlah ya atau statistik dari user sama produk. Nah, mungkin sebelum ke situ kita ke next-nya dulu. Ada manajemen user. Nah, manajemen user ini cukup ini aja, nama lengkap, email, nomor telepon, sama statusnya. Di sini ada see, lihat, atau detail. Kemudian ada tombol edit juga, ada tambah user. Berarti kita perlu bikin, ada yang bisa jawab untuk user ini. Jawabannya itu kita perlu bikin API list, kemudian API get detail by ID buat ini, kemudian API update, dan API create. Itu ya. Nah, ini feed-feednya
Di sini kolomnya cuma ada nama, nomor telepon, sama email. Nama, nomor telepon, sama email. Nah, status ini otomatis kalau dia create, langsung aktif ya. Otomatis langsung aktif. Nah, lalu ketika edit, diklik edit data, nah muncul yang di sini. Nah, di sini kan langsung ada ini ya, apa, fieldnya. Ini kebalik-balik. Eh, nah, sama kayak yang ada di tambah user, cuman dia ketambahan status. Nah, statusnya ini ada switch button. Kalau nyala berarti dia aktif, kalau eh, nggak nyala berarti dia tidak aktif. Nah, berarti statusnya adalah boolean ya, true sama false. Kemudian di manajemen produk, nah di sini sama kayak yang ada di user ya, dia perlu API untuk list, API detail, API update, kemudian API create, sama ini ada tambahan satu lagi, yaitu buat ekspor. Nah, ekspornya ini sama kayak yang udah kita praktekin sebelumnya, pakai Excelize. Nah, kemudian ketika tambah produk, nah di sini ada field-fieldnya ya. Nama udah pasti string, harga itu integer atau float juga bisa. Kemudian stock dia integer. Kemudian ada ini nih, user penanggung jawab. Jawab ini ya, user penanggung jawab. Nah, user penanggung jawab itu dia dapat dari yang ada di user ini. Jadi listnya si user ya. Nah, karena listnya user udah kita, sebenarnya kalau kita bikin tamu produk, nah ini kan list user penanggung jawab ini kan butuh API juga ya, yaitu list si usernya. Nah, cuman karena kita udah bikin di sini, ya udah sekalian aja ya kita eh, buat yang ini. Jadi ini tuh nggak dihitung API baru, istilahnya kayak gitu. Nah, jadi eh, karena di sini ada user penanggung jawab dari produk ini, maka otomatis produk ini berrelasi dengan si user. Nah, relasinya itu eh, satu produk itu ditanggung jawab, di punya penanggung jawab satu user gitu, gitu ya. Tapi eh, satu user ini dia bisa punya beberapa produk. Jadi relasinya adalah one to many ya, gitu. Oke, kemudian di sini juga ada upload foto, berarti dia pakai form data ya teman-teman buat upload fotonya. Nah, kalau kemarin kan kita pakainya patch ya, itu patch tapi form data juga. Nah, itu juga teman-teman bisa dibikin kayak gitu juga. Jadi bisa dipisah atau bisa disatuin sama API Create ini. Itu nggak apa-apa. Kemudian, nah kita kan udah dapat nih ya, eh, manajemen produk CRUD sama manajemen user CRUD. Nah, di dashboard ini berarti kita cukup perlu hitung aja jumlah usernya berapa, terus jumlah user yang statusnya true ya, karena ini yang dihitung jumlah user aktif. Nah, habis itu baru kita count. Nah, di count itu ada query count. Mungkin teman-teman bisa langsung ini ya,
lihat aja dokumentasi yang ada di GOM. Nah, jumlah produk pun juga sama, ini jumlah semua produk, kemudian ini jumlah produk yang tersedia, jumlah produk yang stoknya lebih dari nol. Nah, ini dikon semua, terus habis itu eh, dibikin responsnya ya, outputnya. Nah, ini tuh bisa eh, teman-teman satu-satu atau bisa langsung sekaligus di mapping responsnya satu. Nah, itu caranya mau bagaimana, itu sesuai kreativitas teman-teman peserta. Oke. Nah, kemudian ini ya, ini sebenarnya penjelasan yang tadi ya. Jadi kita pakai apa yang udah kita eh, praktekkan dari sesi-sesi sebelumnya. Jadi teknologi Go itu tekniknya apa, bahasa pemrograman Go. Kemudian ada framework in. Lalu untuk login, kita pakai JWT ya, JWT Authentication, database-nya pakai MySQL, kemudian eh, export Excel-nya menggunakan XLS. Nah, kalau di ini contoh ya sebenarnya, teman-teman bisa bisa nggak pakai ini juga nggak apa-apa. Ini contoh aja biar teman-teman juga kebayang apa aja yang endpointnya seperti yang tadi dijelaskan ya, get produk terbaru, produk latest, kemudian produk available, kemudian login, ada dashboard yang berisi statistik, terus produk terbaru langsung sama kayak yang ini, kemudian admin users, ini untuk method get, itu list, sama yang detail juga ya, users slash ID berarti, kemudian post, put, kalau misal, oke, berarti itu aja. Kemudian yang products itu juga sama. eh, Get itu untuk list sama detail, post untuk create, put untuk update. Kemudian bisa juga ditambahkan kayak patch tadi ya, buat yang upload eh, gambarnya. Kemudian ada export. Nah, exportnya itu pakai XLS yang tadi. Nah, kemudian untuk eh, kriteria penilaian ini, nah ini ada aspek-aspeknya ya. Jadi yang pertama kesesuaian API dengan desain Figma, yaitu endpoint sama responsnya apa aja. Eh, jadi ngikutin yang ada di sini ya. Ini contohnya kayak gini. Kalau lengkap berarti poinnya besar. Nah, kemudian struktur project dan Graphian folder. Nah, ini kita pakai contoh project-project yang kita bahas sebelumnya, folder-foldernya. Sama kita pakai modular ya, yang package-nya itu. Kemudian ini implementasi JWT buat login. Kemudian ada juga middleware ya. Jadi kalau kita lihat di sini, untuk mengakses eh, ini semua API yang ada di admin itu berarti dia harus ada middleware out-nya. Nah, jadi kalau ada orang yang mengakses API tambah user tanpa dia login, nah berarti itu dia nggak bisa. Nanti akan
muncul error gitu, return error. Nah, sementara kalau yang API yang ada di landing page yang ada di sini, ini dia tidak perlu middleware ya, tidak perlu JWT. Jadi ini bisa diakses secara bebas, secara publik gitu. Kemudian eh, export Excel menggunakan XLS. Nah, kalau ini berisi Excel buat download produknya ya. Nah, itu bisa ditulis lengkap aja sesuai sama yang ada di list aja deh gitu. Fotonya nggak perlu ya, karena kan nggak bisa ditampilin kalau di Excel. Kemudian penggunaan auto migrate. Nah, penggunaan auto migrate ini eh gitu, karena kan kita pakai COM ya, jadi udah kita tentukan model-modelnya, terus nanti eh, secara otomatis akan termigrate gitu tabel-tabelnya. Kemudian, nah ini ada juga buat seeder user sama produk. Seeder ini tertentu testing awal ya, minimal. Jadi minimal itu ada seeder buat ini login sebagai admin ya. Login sebagai admin eh seedernya ya. Kemudian itu dieksekusi di awal ya. Di awal ketika program dijalankan. Nah, kemudian penggunaan Git, Gitignore, dan .env. Ini yang materi kemarin ya. Nah, penggunaan .env untuk file konfigurasi dan file sensitif tidak di-push dengan Gitignore. Sama ya, kayak yang kemarin. Kita setup yang .env-nya ini. Nah, cuman kemarin saya kelupaan. Jadi eh, kita udah punya .env ya. Itu kita perlu nambahin satu lagi file namanya .env.example. Nah, isinya itu kopas ya, kopas dari .env. Nah, cuman value-nya itu dikosongin kayak gini. Nah, tujuannya apa? Tujuannya ketika eh, orang mau clone ke lokal kita, nah itu udah ada template .env-nya. Nah, ini tinggal diisi sendiri itu. Nah, cuman kalau .env ini kan dia di git ignore ya, dia dimasukin di git ignore, jadi dia nggak akan ke-push di GitHub-nya kita. Nah, sementara .env.example ini nggak perlu, karena kan isinya kosongan ya, gitu. Itu tambahan buat .env-nya. Nah, kemudian jangan lupa ya, ini nanti pengumpulannya itu pakai Git, GitHub. Nah, GitHub-nya nanti eh, di GitHub-nya teman-teman sendiri. Jadi kalau yang belum punya GitHub, bisa daftar dulu, kemudian nanti bikin repository, isinya adalah project akhir ini. Nanti teman-teman repositorinya bersifat publik ya. Jadi nanti kalau buat bikin repositori pertama kali, itu kan ada eh, dia private atau public. Nah, itu yang public aja. Kemudian ada dokumentasi Postman. Nah, Postman Collection ini eh, nanti berupa URL aja. Cara buatnya, oke.
bikin collectionnya ya. Contohnya ini yang kita bikin kemarin mahasiswa. Nah, ini kita share. Nah, di sini ada share via API. Diklik. Nah, kita pakai yang ini ya. Kita copy. Nah, nanti itu artinya kita bisa mengakses satu collection ini. Itu isinya apa nanti cuma JSON aja sih sebenarnya. Tapi nanti ini bisa diimport, teman-teman. Bisa diimport ke Postman kita. Jadi pakai gitu ya caranya. Eh, ini yang button tiga ini, view more action, kemudian share via API. Nah ini di copy. Nah nanti linknya ini eh, ditaruh di sini aja di readme.md gitu. Jadi nanti teman-teman bikin eh, ini ya di projectnya ini nanti ada file readme.md. Nah itu isinya link Postman. Ya, gini aja sebenarnya. Nah itu untuk penilaian yang ini ya dokumentasi API. Nah, dokumentasi API-nya itu yang full ya, yang sesuai sama yang teman-teman kerjain gitu. Lalu ini ya tadi ya, yang pengumpulannya itu nanti eh, projectnya itu nanti di-push ke GitHub. Nah ini, sertakan file readme.md dengan isi ini penjelasan singkat sama link Postman-nya. Nah, kemudian deadline pengumpulannya itu 10 hari ya dari besok. Besok itu masih tanggal 8, 10 harinya adalah tanggal 18. Nah, itu. Nah, dikirimnya itu di mana nanti akan diinfokan sama teman-teman panitia lainnya. Gitu. Jadi ditunggu aja informasinya. Oke. Dari sini apakah ada pertanyaan, teman-teman? Karena ini sesi terakhir ya. eh Mungkin kalau misal teman-teman masih bingung, masih eh, butuh apa ya istilahnya tanya-tanya penjelasan. Nah itu juga teman-teman bisa langsung menghubungi saya lewat WA juga nggak apa-apa, direct. Nanti kalau misalkan teman-teman bingung, kita set meeting juga nggak apa-apa. Nanti kita atur aja. Kalau misalkan ada error atau ada hal yang dibingungkan, itu kalau dari saya sih nggak apa-apa ya. Asalkan jangan mepet-mepet aja. Mas, ada waktu 10 hari, jadi dimanfaatkan benar-benar ya. Oke, balik lagi. Apakah ada pertanyaan teman-teman? Apakah ada IRT-nya? Nah, IRT-nya itu eh, kalau dari sini nggak ada ya. Jadi teman-teman langsung lihat dari desainnya. Nah, teman-teman bisa nentuin sendiri nih dari field list-nya sama create-nya. Itu kira-kira modelnya apa sama kolomnya apa. Itu teman-teman bisa simpulkan sendiri ya. Nah, ini juga eh, jadi apa ya poin tambah juga sih sebenarnya. Dan teman-teman nggak perlu bikin ERD untuk ini ya. Cukup model sama
eh, ya model aja sebenarnya. Ya, jadi kan hitungannya model. Hmm. Oke, ada lagi yang mau ditanya? Desainnya tadi udah saya kirim lewat chat ya, teman-teman. Mungkin eh, saya balikan ke MC juga. Oke, thank you Kak Syaiful untuk pembahasan mengenai final proyek akhir kita. Nah, teman-teman, sebelum kita lanjut, aku mau mastiin lagi ke kalian, soalnya ini tuh kalian kalau misalkan ada yang bingung gitu ya tentang proyeknya, kalian tuh mending langsung ditanyain langsung aja ke Kak Syaifulnya di sini gitu. Jadi aku mau mastiin lagi ke kalian semua, kalau kalian misalkan ada pertanyaan, boleh langsung aja di chat di kolom chatnya, atau kalian ada yang mau langsung nanya juga banget teman-teman. Nah selain kalian nanya juga, selain kalian kayak dapat penjelasan lebih detail gitu ya, biar nanti pas kalian ngerjain sendiri di rumah tuh gak bingung gitu. Kalian juga bisa dapat poin nih guys. Jadi kita langsung aja masuk ke sesi Q&A ya, teman-teman. Nah, kalian boleh banget nanya-nanya di sini di sesi ini dan manfaatin sesi ini dengan sebaik mungkin gitu ya. Karena itu kan proyek akhir kalian dan ini juga pastinya nanti kalian harus ngerjain sendiri gitu ya di rumah masing-masing. Gak mungkin ditemenin Kak Syaiful setiap saat gitu teman-teman. Jadi menurut aku sih lebih baik kalian langsung nanyain aja di sini kalau ada yang bingung gitu. Atau mungkin kalian mau kayak langsung ngajuin ya ke Kak Syaiful. Kak, saya ada yang bingung di bagian ini, kita bisa ketemuan gitu, bisa atur waktu itu bisa juga gitu teman-teman. Tadi juga Kak Syaiful udah nawarin langsung kan ya. Kayak mungkin aku tunggu kali ya teman-teman. Mungkin aku nunggu sekitar 2 menitan, oke? Nah, ada pertanyaan nih Kak dari Kak Salma. Izin bertanya Kak, tadi berarti kita bikin 2 role ya Kak, klien dan admin. Oke, pertanyaan bagus ya. Eh, jadi kalau tadi kan di Figma-nya itu kan kita ada manajemen user ya. Nah, itu usernya itu ya si admin aja. Jadi kita nggak ada klien lain gitu. Jadi khusus buat si admin itu. Oke, Menjawab? berarti teman-teman bikinnya khusus yang admin ya. Nah itu, kayak gitu tuh guys, itu penting banget sih guys, menurut aku. Nanti kalian udah capek-capek bikin banyak itu ternyata yang diminta admin doang ternyata. Wah, gimana nih guys? Apakah ada pertanyaan lain? Kalau kalian mau nanya-nanya, misalkan di luar proyek juga gitu tentang kayak topik yang minggu lalu atau hari Senin kemarin gitu, itu juga boleh banget ditanyain guys. Oke deh, mungkin karena aku juga udah nggak lihat ada pertanyaan lagi di kolom chat, teman-teman. Mungkin aku bakal mulai hitung mundur. Teman-teman kalau mau nanya, langsung ditanyain aja secepatnya. Oke, aku hitung mundur dari 5, 4, 3, 2, satu. Oke, sesi Q&A hari ini aku tutup dulu ya teman-teman. Nah, mungkin kalau teman-teman nanti kepikiran juga, misalkan pas waktu ngerjain tuh ada yang bingung, ada yang mau ditanyain, kalian boleh aja nanti langsung kontak ke Kak Syaiful atau lewat Mentimeter yang udah disiapin panitia juga boleh banget. Nah, buat linknya dan nomornya Kak Syaiful juga bakal kita kirim di akhir sesi hari ini. Jadi
Jangan keluar dulu teman-teman. Nah, oke. Selanjutnya, karena kita juga mungkin udah ada di penghujung acara hari ini, untuk proyek udah dijelasin, dan aku ingetin lagi teman-teman, deadline-nya tuh 10 hari lagi. Nah, ini tuh cukup lama sih menurut aku. Jadi, kalau bisa sih kalian maksimalin waktunya dan bikin sebagus mungkin gitu ya, karena itu juga berpengaruh ke penilaian kan teman-teman. Oke deh. Kita bakal sekarang akan melakukan sesi dokumentasi sebagai bukti kehadiran teman-teman pada sesi anti-camp di sesi terakhir kita hari ini. Nah, teman-teman boleh dong mulai aktifin kameranya dan pakai virtual background-nya juga yang kalau teman-teman mungkin ada yang belum download atau hilang gitu ya, kalian bisa download lagi di link yang udah dikasih sama panitia di kolom chat nih, teman-teman. Nah, sesi dokumentasi ini aku serahin ke tim dokumentasi. Kepada tim dokumentasi, dipersilakan. Sesi dokumentasi akan aku mulai 1 menit lagi. Diminta teman-teman untuk mengaktifkan kamera dan gunakan virtual background ya. Aku tunggu sebentar lagi buat teman-teman yang belum aktifkan kameranya. Karena sudah tidak ada yang on cam lagi, aku akan mulai ya. Aku hitung mundur. 3, 2, 1. Baik, terima kasih. Aku kembalikan ke MC. Ya, next tentunya sesuai dengan Coach Sisi juga, tadi kita udah mulai dengan doa, dan untuk menutup sesi hari ini, aku bakal tutup sesi hari ini juga dengan doa. Doakan aku pimpin secara universal juga, teman-teman yang lain diharapkan bisa menyesuaikan sesuai dengan kepercayaan kalian masing-masing. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas berkat dan bimbinganmu juga sehingga kami bisa menyelesaikan sesi terakhir dari LNT Camp kami pada hari ini. Tuhan, tolong tetap bantu kami juga karena setelah ini kami tetap akan ada proyek untuk juga menguji kemampuan kami dan apa saja telah kami pelajari selama LNT Camp ini berlangsung. Tuhan, tolong tetap bantu kami dan sekarang kami akan kembali ke aktivitas masing-masing. Tuhan tetap tolong lindungi dan bantu kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Oke, sebelum aku menutup sesi hari ini, aku juga ingin berterima kasih kepada rekan media partner kita, yaitu Bengkel TI, ini yang telah ikut berkontribusi sampai kita akhirnya bisa menyelesaikan sesi terakhir kita juga di hari ini gitu, teman-teman. Nah, selain itu, aku mau berterima kasih kepada pengajar kita yang super duper setia, yaitu Kak Syaiful, yang telah memberikan materi yang super duper bermanfaat selama ke-10 sesi ini. Dan sampai nanti juga teman-teman kalau masih ada yang bingung gitu ya, nanti bakal tetap dibantu dan dibimbing sama Kak Syaiful kok guys. Jadi teman-teman tenang aja gitu ya. Nah, terakhir aku juga mau terima kasih kepada teman-teman semua yang udah ikut hadir dan antusiasme kalian selama sesi hari ini berlangsung gitu teman-teman. Aku lihat sih teman-teman keren banget ya bisa setia gitu ngikutin sampai sesi ke-10 hari ini untuk ngebahas proyek akhirnya gitu teman-teman. Nah, semoga
materi dan pembahasan yang udah kita bahas dan kita pelajari sampai saat ini tuh bisa bermanfaat bagi kita semua. Nah, dan itu juga menurut aku sih proyek akhir ini tuh menjadi kayak satu bahan pengujian gitu ya. Se Gimana jauh kita udah belajar tentang golang di LNT Camp ini gitu teman-teman. Jadi jangan lupa buat dikerjain. Nah, seperti yang udah aku sebutin tadi juga, kalau misalkan nanti di tengah pas waktu teman-teman ngerjain, teman-teman ngalamin kesulitan, itu teman-teman bisa langsung aja chat pertanyaan kalian atau mungkin kesulitan kalian lewat Mentimeternya ataupun kalian bisa langsung chat Kak Syaifulnya langsung. Udah ada nih kontak personnya Kak Syaiful dan Kak Syaiful juga tadi udah kayak kalian kalau mau nanya langsung tanya aja nanti dijawab gitu teman-teman. Jadi kalau kalian ada bingung, kalian tahu ya harus kontak siapa gitu. Nah, mungkin kalau kalian juga mau nanya-nanya langsung seputar informasinya, kalian bisa saya nanya ke Kak Syaiful, kalian juga bisa nanya ke para panitia gitu. Nah, selain itu, aku juga mau ingetin, mungkin kalau kalian ada beberapa informasi yang ketinggalan, kayak deadline-nya, atau mungkin apa aja yang harus dikerjain gitu, atau mungkin teman-teman kalian ada yang nggak bisa ikut di sesi hari ini, nanti juga kita ada dustingan untuk informasi akhir proyek ini yang lengkapnya bakal dikirim lewat grup di WA-nya gitu, teman-teman. Nah, oke deh. Itu aja seputar informasi seputar proyek akhir kita. Dan sebelum meninggalkan Zoom, teman-teman juga jangan lupa ya buat ngisi link exit tiketnya ini. Karena walaupun di sesi terakhir kita tetap butuh catatan untuk bisa memastikan kehadiran kalian gitu selama sesi hari ini berlangsung. Tapi buat hari ini ada spesial nih. Kalian harus ngisinya dua. Ada dua QR code yang udah tertera di layar. Selain link exit tiket, jangan lupa buat isi link evaluasi. Soalnya ini juga penting banget supaya Alentikam ini tuh bisa berkembang gitu ya ke depannya. Jadi kalian kalau misalkan ada kritik atau ada saran yang mau disampaikan bisa banget guys diisi aja langsung link evaluasinya. Itu juga bakal jadi bahan evaluasi buat kita semua panitia yang ada yang ikut serta di LNT Camp ini gitu teman-teman. Jadi nanti mungkin kalau kita ketemu lagi gitu ke depannya di LNT Camp berikutnya, itu tuh bisa lebih upgrade gitu teman-teman. Nah, sekali lagi, aku Priscilla Nathaniel Setiadi dan mewakili seluruh panitia dari BNCC juga mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas semua partisipasi teman-teman yang telah mengikuti sesi LNT Camp dari sesi pertama sampai sesi ke-10 hari ini. Nah, kami mohon maaf atas segala kekurangan pada sesi LNT Camp dan atau bila ada salah kata. Saya Priscilla Nathaniel Setiadi dan seluruh panitia LNT Camp juga pamit undur diri dulu ya teman-teman. See you guys di next eventnya. Bye-bye.